membahas materi tentang reward atau penggajian yang ada di perusahaan. Oke, selamat menonton. Dadah. Oke, teman-teman, kita di sini akan membahas tentang penggajian atau reward nih. Penggajian atau yang disebut juga reward merupakan aspek kunci dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki dampak signifikan terhadap motivasi, kreativitas, dan kesejahteraan karyawan itu sendiri. Tetapi penggajian atau reward ini nggak hanya ngebahas kompensasi secara finansial aja nih teman-teman, tapi memberikan penghargaan atau insentif yang dapat mempengaruhi perilaku individu atau tim dalam organisasi tersebut. Nah, dalam materi ini kita akan membahas berbagai aspek penting dari reward atau penggajian. Nah, dimulai dari pembahasan pertama, yaitu kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari reward. Lalu, kita akan membahas tujuan dan fungsi dari reward atau penggajian yang ada di dalam perusahaan. Kemudian, kita juga akan membahas mengenai sistem-sistem reward yang ada di perusahaan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang materi reward, dimulai dari pengertian reward. Apa sih itu reward? Nah, reward ini dapat diartikan sebagai penghargaan, hadiah, atau upah. Nah, di dalam perusahaan, sistem reward merupakan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan terhadap karyawan atas nilai-nilai usaha, keterampilan, dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Nah, sistem reward ini di dalam perusahaan meliputi dua, yaitu financial reward dan non-financial reward. Financial reward yaitu berupa gaji tetap atau komponen gaji lainnya serta benefit. Yang keduanya ini diberikan pada saat pembayaran. Sedangkan non-financial reward berupa penghargaan terhadap karyawan, yaitu bisa berupa pemberian wewenang, peningkatan kemampuan berupa pelatihan, dan juga kesempatan untuk berkembang. Jenis-jenis reward. Reward dibagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan secara intrinsik dan penghargaan secara intrinsik. Penghargaan intrinsik adalah suatu penghargaan yang datang dari luar diri orang tersebut, yang meliputi penghargaan secara finansial dan penghargaan secara non-finansial. Penghargaan finansial meliputi yang pertama, gaji dan upah. Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja atau uang yang biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, dan setengah hari. Sedangkan gaji merupakan uang yang dibayarkan kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan. Yang kedua, terdapat tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan contohnya seperti dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan. Yang ketiga, terdapat bonus atau insentif. Bonus atau insentif adalah tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji atau upah yang telah diberikan. Tujuan utama dari insentif yang paling utama adalah untuk memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja. Sedangkan bagi perusahaan sendiri, insentif merupakan suatu strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang kedua, ada penghargaan secara non-finansial yang meliputi penghargaan interpersonal. Penghargaan interpersonal atau yang biasa disebut dengan penghargaan antar pribadi. Manajer memiliki sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonal, seperti status dan pengakuan. Selanjutnya terdapat promosi manajer. Promosi manajer menjadikan penghargaan promosi sebagai usaha untuk menempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Selanjutnya ada jenis penghargaan yang kedua, yaitu penghargaan secara intrinsik. Penghargaan secara intrinsik adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri, yaitu meliputi pencapaian, otonomi, serta pertumbuhan pribadi atau pengalaman pribadi.
Tujuan dan fungsi dari sistem reward. Menurut Mathis dan Jackson tahun 2019, reward memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memotivasi pegawai untuk meningkatkan produktivitas. Sistem reward atau penggajian yang baik dan adil akan membuat pegawai merasa dihargai dan puas. Kemudian, pegawai akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dan membantu perusahaan mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua, menarik calon karyawan yang berkualitas untuk bergabung dengan perusahaan. Pemberian reward atau penggajian yang baik akan membantu untuk mendapatkan pegawai yang memiliki potensial atau memiliki kualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketiga, mempertahankan pegawai yang kompeten. Jika program reward atau penggajian adil secara internal dan bersifat kompetitif secara eksternal, kepuasan pegawai akan tercipta. Maka dari itu, untuk mempertahankan pegawai yang baik, maka program sistem imbalan ini dibuat sedemikian rupa, sehingga pegawai yang potensial dapat merasa dihargai dengan adanya sistem imbalan yang baik dan pegawai pun bersedia untuk setia dan tetap bertahan di perusahaan. Yang keempat, meraih keunggulan kompetitif. Sistem reward atau penggajian yang baik membantu perusahaan mengukur apakah biaya imbalan masih berpengaruh besar dalam bisnis dan apakah sistem tersebut mendukung keunggulan kompetitif. Jika biaya imbalan tidak signifikan, perusahaan dapat beralih ke otomatisasi dengan komputer atau mempertimbangkan berpindah ke wilayah dengan biaya atau tenaga kerja yang lebih rendah. Selanjutnya, fungsi dari sistem reward. Menurut Martoyo, tahun 1994, fungsi reward atau penggajian adalah yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Kompensasi yang tinggi pada seorang pegawai mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari pegawai yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi atau rendahnya produktivitas kerja pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, mendorong stabilitas dan pertumbuhan perusahaan, yaitu sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan konflik di kalangan pegawai atau karyawan akibat ketidakpuasan. Sistem penggajian atau reward. Sistem dalam penggajian atau reward diperlukan dalam pemberian reward atau gaji oleh perusahaan kepada karyawan agar pemberian reward atau gaji dapat dilakukan dengan terstruktur, adil, dan sesuai dengan kontribusi dari karyawan kepada perusahaan. Berikut adalah beberapa sistem reward atau gaji. Yang pertama, sistem waktu. Penggajian dengan sistem waktu adalah reward atau gaji yang besarannya telah diatur berdasarkan waktu kerja karyawan. Dalam sistem waktu, gaji atau reward ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu, atau bulan. Yang kedua ada sistem hasil. Perhitungan penggajian atau reward dengan sistem hasil merupakan gaji yang ditentukan dari yang telah dihasilkan karyawan bekerja di perusahaan. Jika karyawan telah memenuhi hasil pekerjaannya atau telah sesuai target bahkan lebih, maka karyawan tersebut akan dibayar oleh perusahaan. Besarnya gaji atau reward ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja. Yang terakhir ada sistem borongan. Pembayaran imbalan dengan sistem borongan ini tidak hanya melihat hasil kerja dan waktu kerjanya saja, melainkan sistem ini juga melihat dari lama waktu pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sistem borongan seringkali digunakan oleh pekerja dalam menyelesaikan pembangunan bangunan
atau infrastruktur. Penyelesaian pekerjaan yang cepat akan berbanding lurus bayaran yang didapat. Selanjutnya di sini kita akan membahas faktor-faktor yang menjadi pertimbangan saat merancang dan menetapkan sistem kompensasi dan implementasi sistem reward di perusahaan yang baik yang akan menjadi fokus kita pada materi kali ini. Faktor yang menjadi pertimbangan saat penetapan sistem kompensasi. Menurut Dessler dalam bukunya, mengatakan bahwa untuk menentukan skala gaji ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya yang pertama faktor hukum. Faktor hukum dalam faktor ini besaran gaji yang harus dibayar diatur dalam undang-undang yang meliputi segi upah minimum, tarif lembur, dan tunjangan. Yang kedua, faktor serikat buruh. Faktor serikat buruh dan undang-undang hubungan tenaga kerja mempengaruhi hubungan bagaimana perencanaan pembayaran, yaitu adanya tawar-menawar antara serikat buruh dengan yang mempekerjakan. Yang ketiga, faktor kebijakan. Faktor kebijakan yaitu pemberian kompensasi mempengaruhi upah yang dibayar. Kebijakan ini mempengaruhi tingkah upah dan tunjangan. Misalnya perbedaan upah bagi pegawai yang masih dalam masa percobaan atau orientasi. Dan selanjutnya yang keempat, faktor keadilan. Faktor keadilan menjadi faktor yang penting dalam menentukan tinggi rendahnya pembayaran upah, dalam arti bahwa keadilan eksternal tarif upah harus sebanding dengan organisasi lain. Sedangkan keadilan internal hendaknya setiap pegawai memperoleh pembayaran gaji yang sama dalam organisasi. Proses menetapkan tarif gaji dengan menjamin keadilan eksternal dan internal ada 5 langkah, yaitu yang pertama, lakukan sebuah survei gaji tentang beberapa pembayaran dalam organisasi lain untuk pekerjaan sebanding. Yang kedua, tentukanlah nilai dari masing-masing pekerjaan dalam organisasi melalui evaluasi jabatan. Yang ketiga, kelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa ke dalam tingkat upah. Yang keempat, tetapkan harga masing-masing tingkat pembayaran dengan menggunakan kurva upah. Dan yang terakhir, tentukan dengan tarif upah. Menurut Gani, reward akan berjalan efektif apabila memenuhi poin-poin syarat sebagai berikut. Yang pertama, diberlakukan secara adil dan tidak pilih kasih. Diberlakukan untuk semua anggota organisasi di dalam perusahaan. Yang kedua, ada aturan yang jelas dan transparan, sehingga setiap pekerja atau karyawan mengetahui rambu-rambu sistem dan prosedur tersebut. Yang ketiga, diberlakukan secara konsisten dan konsekuen. Pemberian reward yang berhasil dapat meningkatkan tangible outcome seperti individual kelompok kinerja, yang dapat mengarahkan tindakan dan perilaku dalam teamwork, kerjasama, dan pengambilan resiko, serta kreativitas. Implementasi pada SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri yang berlokasi di Jalan Balas, Klumprik, Surabaya, merupakan perusahaan yang bermitra usaha dengan PT Pertamina, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa penyaluran bahan bakar minyak atau BBM. Sumber Kurnia Mandiri telah menerapkan strategi sistem reward berbasis kinerja karyawan. Sistem reward berbasis kinerja ini berdampak terhadap kualitas kerja karyawan yang menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Pemberian reward kepada para karyawan disesuaikan dengan pekerjaan masing-masing bagian sesuai dengan jabatannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan sistem reward berbasis kinerja SPBU, PT Sumber Kurnia Mandiri melakukan penilaian kinerja untuk semua bagian agar penerapan sistem reward menjadi lebih efektif.
Penerapan sistem reward berbasis kinerja pada SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri berjalan dengan cukup baik. Adapun program reward berbasis kinerja karyawan yang telah diterapkan SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, reward absensi. Reward absensi merupakan reward yang diberikan oleh perusahaan kepada semua karyawan sebagai balas jasa atas kehadiran karyawan yang tidak pernah absen kerja selama 1 bulan berturut-turut. Reward absensi ini diberikan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan agar aktif bekerja dan mencegah terjadinya tingkat absen karyawan yang tinggi. Reward absensi yang diberikan oleh perusahaan sebesar 7,5% dari gaji pokok karyawan. Reward absensi diberikan secara tunai kepada karyawan pada saat menerima upah kerja. Yang kedua, reward performance atau employee of the month. Reward ini diberikan sebagai balas jasa atas karyawan yang berprestasi berdasarkan hasil penilaian kinerja karyawan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Reward performance ini hanya diberikan kepada 1 orang setiap bulannya dan diumumkan setiap akhir bulan oleh pihak perusahaan. Dengan adanya reward performance ini diharapkan karyawan semangat untuk bersaing dengan karyawan lainnya dalam mencapai kinerja yang baik agar bisa mendapatkan reward performance. Jumlah reward performance yang diberikan cukup tinggi, yaitu sebesar 20% dari gaji pokok karyawan. Reward performance ini diberikan secara tunai kepada karyawan pada saat menerima upah kerja. Yang ketiga, reward Pasti Pas. Program Pertamina Pasti Pas dirancang sebagai upaya pembenahan terhadap pelayanan SPBU untuk menjamin kepuasan pelanggan dengan fokus pada ketepatan takaran, kualitas serta pelayanan dari operator. SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri memberikan reward sebagai bentuk balas jasa kepada karyawan yang telah berhasil membawa SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri menjadi SPBU berpredikat Pasti Pas dari Pertamina. Yang keempat, reward penjualan. Reward penjualan merupakan reward yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa untuk karyawan yang telah membantu menjual produk BBM jenis tertentu. Reward penjualan ini hanya diberikan kepada karyawan bagian operator SPBU. Reward penjualan diberikan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan dalam melakukan penjualan BBM non-subsidi sehingga akan berdampak pada peningkatan penjualan sekaligus pendapatan perusahaan. Realisasi dari penerapan sistem reward berbasis kinerja di SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri menemukan beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam penerapan sistem reward antara lain yang pertama yaitu pembayaran reward kepada karyawan sering mengalami keterlambatan akibat sistem pembayaran reward yang tidak terintegrasi dengan baik, di mana pembayaran reward tidak dilakukan secara sekaligus dengan pembayaran gaji karyawan yang melalui bank, tetapi dilakukan secara tunai. Keterlambatan pembayaran reward secara terus-menerus akan berdampak buruk terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, penilaian kinerja. Penilaian kinerja karyawan hanya dilakukan sebanyak 1 kali setiap bulannya, sehingga hasil penilaian kinerja kurang efektif dan objektif. Hal ini juga akan berdampak terhadap penerapan sistem reward berbasis kinerja di SPBU PT Sumber Kurnia Mandiri yang menjadi tidak efektif karena pemberian reward kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja karyawan. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan materi dengan menyoroti betapa pentingnya sistem penggajian atau reward sebagai alat strategis manajemen sumber daya manusia dan bagaimana pengolahan yang efektif dapat membawa dampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Jadi,
Pemberian reward merupakan upaya perusahaan dalam memberikan balas jasa atas hasil kerja pegawai, sehingga dapat mendorong pegawai bekerja lebih giat lagi dan sebagai motivasi demi meningkatkan produktivitas para pegawai. Pegawai memerlukan suatu reward pada saat hasil kerjanya telah memenuhi atau bahkan melebihi standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Reward juga dapat berupa pujian, pemberian wewenang, atau promosi jabatan. Nah, pegawai bekerja mempunyai tujuan antara lain untuk memperoleh penghasilan agar kebutuhan dan keinginannya dapat direalisasikan. Oleh karena itu, pemberian reward atau gaji sangat mempengaruhi pegawai. Sekian penjelasan dari kami. Saya Nabila Ramanita dan rekan saya Sakti Bintang Kekasih. Cakep.